Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Maura dari Prodi Fisika Farmasi dengan NIM 210103000040. Di sini saya akan membahas tentang penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Next. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, memiliki kata kerja corrumper yang artinya busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyokong. Korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Penyebab korupsi, yaitu faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kaumnya. Next. Bahaya korupsi. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, akibatnya akan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri, tidak akan ada korupsi terhadap generasi muda. Salah satu efek negatif yang berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari. Anak tumbuh dengan pribadi antisosial, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya. Sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Next. Bahaya korupsi terhadap politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di mata publik. Jika begitu keadaannya, maka masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang sah dalam pemilu, money politik, dan juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi. Karena untuk mempertahankan kekuasaan, masa korup itu akan menggunakan kekerasan atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat dan akan muncul terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat dan menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat. Next. Bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur korupsi atau penyuapan untuk nepotisme dalam penunjukan bentuk korupsi dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Selanjutnya, bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Next. Selanjutnya, hambatan pemberantasan korupsi. Hambatan struktural.
yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masuk dalam kelompok ini antaranya egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta berupaya menutup-tutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan. Fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagi penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Next. Hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini antaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini antaranya masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah, belum adanya single identification number atau suatu identifikasi yang berlaku untuk keperluan masyarakat seperti SIM, pajak, bank yang mampu mengurangi peluang. Next. Peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat, lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi, serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini antaranya kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya gaji formal, PNS, penilaian kinerja, dan reward and punishment. Next. Langkah pemberantasan korupsi. Mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, tepat waktu, dan tanpa dibebani biaya ekstra atau pungutan liar. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada penyempurnaan sistem pelayanan publik, peningkatan kinerja aparat pelayanan publik, peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik, dan peningkatan pengawasan terhadap pelayanan publik dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagaimana terlampir dalam matrik. Next.
memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada penyempurnaan sistem manajemen keuangan negara, penyempurnaan sistem procurement atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan penyempurnaan sistem manajemen aparatur negara dengan kegiatan-kegiatan prioritas. Next. Meningkatkan pemberdayaan perangkat-perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip rule of law, memperkuat budaya hukum, dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Langkah-langkah prioritas ditujukan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan penyempurnaan materi hukum pendukung. Memasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau penjara bagi korupsi penjarakan atau cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Apalagi dalam praktik lembaga permasyarakatan justru menjadi tempat yang tidak ada bedanya dengan tempat di luar lembaga permasyarakatan. Asal narapidana korupsi bisa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang tidak beda dengan pelayanan dan fasilitas di luar lembaga permasyarakatan. Pada kondisi seperti ini, perlu dipikirkan cara lain agar orang merasa malu dan berpikir panjang untuk melakukan korupsi. Cara yang dapat dilakukan antara lain adanya ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus korupsi melalui media massa. Selain untuk memberikan informasi kepada publik sekaligus sebagai sanksi moral kepada pelaku tindak pidana korupsi, perlu juga ditambah sanksi pencabutan hak kepada terdakwa kasus korupsi. Next. Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi ini harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan satu tujuan, yaitu untuk memberantas korupsi. Penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi. Sudah saatnya diakhiri terjadinya ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum. Negara juga perlu memikirkan bagaimana agar tingkat kesejahteraan bagi para penegak hukum itu baik, tidak berkekurangan, dan menjadi penegak hukum yang bersih. Next. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih atas presentasinya.